kana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Seandainya mereka mau sabar, nunggu. Nggak usah ketok pintu, nggak usah teriak-teriak, nggak usah panggil nama. Tunggu di depan rumah sampai Nabi keluar sendiri, itu lebih baik bagi mereka. Dan ini adab yang sekarang masih sering saya lihat di Jawa. Jadi santri itu entah masih mensantren atau sudah lulus dari pesantren. Termasuk Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim yang di pesantren Baitul Quran. Beliau itu dulu mondoknya di Langitan, Jawa Timur. Sampai beliau jadi kiai besar, jadi doktor, pakar tafsir nasional. Beliau kalau ke pesantrennya dulu gak berani ketok pintu gurunya. Nunggu depan pintu. Sampai gurunya itu keluar baru beliau salaman, izin mau sowan. Itu adab yang sekarang sudah mulai hilang. Sekarang banyak orang kalau sudah sarjana aja sama gurunya dulu sudah dianggap sudah setara. Bahkan guru saya cuma lulus SMA, saya S1. Ini sudah nggak beradab. Justru orang beradab itu titel dia walaupun doktor dan kiai itu nggak ada titelnya. Tapi tetap beradab. Itulah orang yang bernilai. Dan ini ajaran Al-Quran. Cuman ya kadang kita nggak sabar. Kalau nggak diketuk ya nanti kiainya nggak keluar-keluar Ustaz. Disitulah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau memang waktunya mepet dan kalau memang nggak ada kesempatan lagi, ya dengan cara baik. Yang penting bukan teriak. Apalagi sampai ngintip udah diketuk berkali-kali nggak ada suara, diintip. Nah itu kata Rasulullah kalau dicolok matanya nggak ada kisos. Kenapa? Nggak sopan. Yang namanya dalam rumah itu isinya aurat. Kadang anak perempuan, istri di dalam rumah kan lepas kerudung. Kalau di luar pakai kerudung, tapi di dalam rumah kan tutup. Nah ini kalau ada tamu ketok-ketok nggak dijawab-jawab terus langsung ngintip, itu nggak sopan dan itu pelanggaran. Kata Rasulullah kalau dicolok itu matanya dan matanya kenapa-napa, itu yang nyolok nggak kena kisos. Jadi ini adab dalam bertamu salah satunya. Dan nggak boleh ngintip itu termasuk ke sesama ya, bukan cuma ke nabi atau ke ulama. Kita kalau lagi bertamu itu jangan pernah ngintip, jangan. Dan Rasulullah SAW mengajarkan dalam kitab Akhlaqun Nabi wa Adabuhu yang ditulis oleh Imam Abu Syekh, kalau bertamu madep itu apa? Ngadepnya jangan ngadep pintu. Kalau kita mau bertamu, tapi kita miring. Nah, semama ini pintunya, jangan ngadep sini, tok jangan, tapi kita miring. Tok. Assalamualaikum. Nanti ketika dibuka, kalau yang di dalam itu masih belum siap, biasanya kan beres-beres, bertak yang perempuan-perempuan itu. Kita nggak ngelihat. Jangan ngadep ke pintu. Sampai seperti itu Rasulullah ngajarin adab. Dan Islam itu dibangun di atas akhlak. Maka ada satu peribahasa Arab dan ini menjadi pegangan para ulama kita dari masa ke masa yang dikatakan oleh Ahmad Syauqi. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya kejayaan satu bangsa itu terletak pada akhlaknya. Selagi mereka berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Jika akhlak itu telah hilang dari mereka, adab itu telah hilang dari mereka, maka jatuhlah bangsa itu. Akhlak. Nggak cukup cuman pinter. Nggak cukup cuman bertitel. Akhlak. Nah, itu baru ayat yang keempat. Ayat kelima. Sekarang ayat keenam. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, kita semuanya beriman kan?
Ini panggilan dari Allah. Yang ngerasa beriman, dengerin. Jika kalian dapat kabar berita, cross check dulu. Jangan sampai kalian merasa menyesal karena telah menyebarkan berita yang merugikan orang lain tanpa sadar. Tuh. Ini adab dalam termasuk bermedia sosial. Sekarang tuh share, asal share, cocok nggak cocok share. Sekarang tuh pertimbangannya like dan dislike. Ini bahaya. Karena ini sudah subjektif. Asasnya jangan like, dislike, jangan suka, tidak suka dalam menerima atau menolak informasi. Karena itu subjektif. Tapi asasnya adalah ilmiah, ini valid atau tidak beritanya. Benar apa enggak? Maka perlu tabayun, perlu yang namanya klarifikasi, cek dan recheck. Hati-hati. Orang zaman sekarang banyak diemnya. Tapi bukan berarti aman dari dosa mulut. Sekarang lidah kita, lisan kita itu diwakili oleh jempol. Hati-hati. Bisa gugur amal ibadah kita gara-gara jempol ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini dikunci rapat mulut-mulut mereka nanti di akhirat. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka pada berbicara. Oh, ya Allah, dulu saya nyebarin informasi hoax seperti ini. Ya Allah, dulu saya nyebarin informasi yang bikin perpecahan. Ya Allah, saya dulu bikin ini. Tangan ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, dan saksi, kaki juga bersaksi. Surat Yasin. Hati-hati. Mulut memang dikunci, nggak bisa bohong. Tapi semua anggota tubuh bersaksi di hadapan Allah. Jangan sampai menyesal. Nah, ketika kita dapat informasi, ada kaedahnya. Kaedah untuk menyerap informasi. Yang pertama, ketika ada informasi, selidiki dulu kebenaran informasi tersebut. Kalau benar, oke, lanjut ke proses berikutnya. Tapi kalau seandainya tidak benar atau belum pasti benar, jangan di-share. Tidak benar atau belum pasti benar, jangan buru-buru di-share. Kalau nggak benar di-share, berarti kita sudah ikut bohong. Menyebarkan kebohongan. Kalau belum tentu benar, masih bingung, maka dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, manis ta'jala akhto'a. Siapa yang buru-buru itu aja udah salah. Buru-buru sudah salah. Hadis riwayat Imam Hakim. Maka jangan buru-buru, cek dulu bener enggaknya. Karena sekarang tuh banyak banget berita-berita yang berseliweran. Kita sekarang udah enak. Kalau di Google tinggal cek. Tulis aja hoax apa gitu. Diawali hoax dulu. Apa itu nanti ada situs-situs turn back hoax dan sebagainya. Itu khusus untuk mengecek berita itu valid atau hoax. Hoax istilahnya. Sekarang udah gampang. Yang selanjutnya kalau memang benar. Kalau memang benar berita seperti itu, pertanyaan selanjutnya, apakah informasi tersebut bermanfaat atau tidak? Kalau bermanfaat, oke, lanjut di-share. Tapi kalau tidak bermanfaat, menimbulkan riba, memecah belah persatuan, dan lain sebagainya, jangan di-share. Karena apa? Rasul SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim menyatakan, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli sami'a. Cukuplah seorang dicap sebagai pembohong, pendusta di hadapan Allah, dia mudah men-share setiap apa yang dia dapat. Enggak semua yang kita tahu walaupun benar langsung di-share. Lihat efek. Lihat efeknya. Nah, ini adab dalam bermedia sosial. Dan juga dalam bermasyarakat. Kemudian ayat yang ke-7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum
Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Ulaika humur rasyidun. Siapakah yang disebut orang yang pinter, orang yang berakal dan orang yang cerdas? Ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang berakal dan cerdas. Siapa? Yaitu orang yang tidak banyak menuntut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini ceritanya banyak para sahabat di waktu itu yang pengen ini itu. Kalau seandainya kata Allah, kalau seandainya kamu wahai Muhammad ikutin semua permintaan mereka, usul-usul mereka, justru mereka sendiri yang akan susah. Udah, kamu dibimbing sama wahyu. Apa yang terbaik bagi mereka sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga jadi pegangan hidup kita sekarang. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, jangan bikin keputusan tandingan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu, maka bagi seorang mukmin tidak ada pilihan yang lain. Karena kita nggak tahu masa depan kita ini bagaimana. Kalau Allah tahu masa depan kita seperti apa, kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Kita nggak bisa baca masa depan. Maka ikutlah keputusan Allah dan Rasulnya. Dan Allah lah yang menanamkan dalam hati orang-orang beriman itu perasaan iman, suka dengan kebaikan dan sebagainya. Dan membenci kekufuran, membenci dosa dan maksiat. Ayat 8. Fadlan minallahi wa ni'mah. Wallahu alimun hakim.